Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 0701212098 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan arti setiap kode pada materi FSA mata kuliah sistem kompilasi, di mana saya akan menjelaskan pada video berikut ini. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi FSA mesin pada permen, mana FSA itu adalah finite state automaton yang biasa digunakan untuk membuat sebuah mesin dengan jumlah state yang terbatas. Biasanya FSA ini digunakan dalam teori automata dan bahasa formal. FSA juga bisa dibilang sebuah mesin yang dapat berada dalam satu dari sejumlah keadaan tertentu, yang mana dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dengan berdasarkan input yang kita terima. Di sini saya akan menjelaskan kode program berikut. Saya akan menjelaskan satu-satu kode program ini, dimana kita akan jelaskan dahulu, setelah itu akan kita lakukan percobaan pada FSA-nya dan dengan memasukkan input pada stringnya. Jika tidak bisa, maka input stringnya tidak sesuai, maka dia akan menjelaskan bahwa input tersebut ditolak oleh automata. Tetapi jika string tersebut bisa, maka hasil outputnya akan menjelaskan bahwa input tersebut diterima oleh automata. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang class finite state automaton atau kelas FSA, di mana kode ini dideklarasikan dari kelas FSA yang digunakan untuk buat mesin. Biasanya FSA ini adalah nama kelas, sementara kelasnya adalah kata kunci yang mendeklarasikan sebuah kelas. Nama ini juga biasa digunakan untuk mempresentasikan objek automata yang memiliki finite state atau jumlah keadaan terbatas. Biasanya kelas ini memungkinkan akan memiliki beberapa metode seperti states, kumpulan state dan dalam automaton. States biasa direpresentasikan sebagai variabel atau objek. Selanjutnya yaitu pada kode program def init self, yang mana kode def init self adalah bagian dari kelas dalam Python yang digunakan untuk membuat konstruktor. Konstruktor init ini adalah metode khusus yang biasanya secara otomatis dipanggil setiap kali sebuah objek baru dari kelas itu dibuat. Lanjut kode program self transition, dimana ini kode program ini adalah bagian dari metode dalam sebuah kelas di Python dan biasa digunakan untuk menganalisa atribut transition sebagai kamus kosong. Kamus kosongnya itu ini disebut kamus kosong. Self transition juga bisa dibilang atribut dari instan kelas atau objek yang sedang dibuat atau digunakan. Dengan menggunakan self, kita dapat membuat atau mengakses variabel yang bersifat spesifik untuk setiap instance dari kelas tersebut. Sementara itu pada self final state sama seperti transition, yaitu setnya adalah bagian dari metode dari sebuah Python yang menganalisa atribut final state. Perbedaannya itu di final state dan transition. Jika transition itu untuk kamu, sementara final state ini sebagai set kosong. Lanjut untuk def at transition. Def at transition yaitu adalah deklarasi dari sebuah metode dalam kelas di Python yang biasa digunakan untuk menambahkan sebuah transisi pada suatu mesin dalam keadaan FSA atau finite state machine. Fungsi ini biasanya digunakan untuk aturan yang mengatur bagaimana mesin bergerak dari satu stage ke stage berikutnya berdasarkan suatu simbol.
Untuk def sendiri adalah kata kunci yang mendefinisikan suatu fungsi atau metode di Python. Sementara add transition adalah nama metode tersebut. Sementara itu, yang di dalam kurung ini ada self, state, simbol, dan next state. Untuk self-nya sendiri merujuk pada objek dari kelas tersebut sehingga dapat diakses dan dimodifikasi di kelas yang sama. Untuk state-nya merupakan parameter yang mewakili state awal tersebut, di mana dia akan mewakili transisi yang dimulai dari awal. Pada simbolnya, simbol ini berupa simbol atau aksi yang memicu sebuah transisi dari state ke next state. Jadi si next state-nya itu juga merupakan parameter yang mewakili si state tadi, dimana state tadi tujuannya kemana mesin akan dipindahkan saat simbol tertentu ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang saya buat tersebut, yaitu dengan kode program tersebut akan memeriksa apakah suatu keadaan state saat itu valid atau tidak dengan berdasarkan definisi transisi yang telah dibuat. Biasanya digunakan untuk mencegah transisi yang tidak sah dalam sebuah mesin. Untuk yang saya buat selanjutnya yaitu self transition state dan self transition state symbol dan next state, yang dimana kode program ini akan mendefinisikan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan simbol input tertentu. Biasanya digunakan untuk membangun struktur data yang merepresentasikan bagaimana sebuah mesin keadaan dapat beralih dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Lanjut pada def at final state, yaitu dimana fungsi menambahkan suatu keadaan ke dalam daftar keadaan akhir atau final state. Biasanya juga digunakan untuk menandai keadaan mana saja yang biasa dianggap sebagai tujuan akhir dari sebuah mesin. Untuk self final state, yaitu kode ini biasanya bagian dari sebuah fungsi dalam program yang mana berhubungan dengan mesin keadaan atau state mesin. Fungsinya biasanya untuk menambahkan suatu keadaan atau state dalam daftar keadaan akhir atau final state. Dalam mesin keadaan akhir adalah di mana kondisi itu suatu proses dianggap selesai atau mencapai tujuan. Dengan menambah satu keadaan ke dalam keadaan akhir, itu bisa menandai bahwa keadaan tersebut berupa titik akhir yang digunakan. Selanjutnya yaitu pada bagian def execute, dimana def execute ini bisa didefinisikan yaitu sebagai sebuah fungsi yang mana menerima dua argumen. Yang pertama adalah self yang merujuk pada objek dan input string, yang mana string tersebut akan diproses. Untuk current state-nya biasa diinisialisasi variabel dengan nilai 0, yang mana ini menandakan bahwa kita bisa memulai keadaan dari awal lagi. Untuk for symbol input string-nya, ini adalah looping atau perulangan, di mana perulang ini akan mengiterasi setiap karakter dalam input string. Pada current state self transition, current state dan simbol ini merupakan logika di mana transisi keadaan terjadi, kita bisa mengakses self transition, yang mana merupakan sebuah tabel transisi yang mendefinisikan bagaimana mesin tersebut berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan karakter input tersebut. Untuk return current-nya, setelah semua karakter tersebut diproses, kita bisa mengembalikan true jika keadaan akhir berada dalam kumpulan self final state, artinya input tersebut diterima, dan false jika tidak, atau artinya input tersebut ditolak. Selanjutnya yaitu
pada kode program membuat FSA, mana baris kode ini biasanya membuat contoh baru dari kelas bernama FSA. Biasanya kelas ini merupakan implementasi custom atau kelas pustaka yang dirancang untuk mempresentasikan dan mengoperasikan automata berstatus terbatas. Sementara itu kita akan menambahkan transisi berdasarkan gambar, di mana di sini terdapat banyak penambahan transisi, yaitu dengan memasukkan kode FSA add transition, di mana kode ini biasanya berfungsi untuk menambahkan transisi pada FSA. Artinya FSA tersebut dalam keadaan state 1 dan menerima simbol, maka ia akan berpindah ke keadaan 2 atau state 2. Jika FSA berada pada state 0 dan mendapat simbol N, maka FSA akan berpindah ke state 1. Untuk menambahkan state akhir, kita bisa memasukkan kode program FSA at final state, mana kita bisa buka kurung, setelah itu memasukkan berapa jumlah transisi yang udah kita tambah. Di sini saya sudah memasukkan 6 state, di mana state ini akan mengeluarkan input string dan diperiksa. Untuk FSA-nya itu berupa variabel yang mempresentasikan objek FSA. Sementara at final state ini sebuah metode yang digunakan untuk menambahkan keadaan nomor 6 sebagai keadaan akhir atau final pada FSA tersebut. Setelah memasukkan transisi, kita bisa menginputkan string yang telah kita masukkan atau simbol-simbol yang telah kita masukkan. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan input string NND. Jika string tersebut diterima, maka outputnya akan menjelaskan bahwa input tersebut diterima oleh automata. Jika error, maka input tersebut ditolak oleh automata. Lanjut pada kode program untuk menjalankan FSA tersebut, di mana kode program pertama yaitu if FSA execute merupakan pemanggilan fungsi execute pada objek FSA. Biasanya ini akan memproses input string sesuai dengan aturan transisi yang sudah didefinisikan sama si FSA tersebut. Untuk print input diterima, jika if-nya bernilai benar, artinya FSA execute mengembalikan true, memberikan true atau kebenaran, maka baris kode ini akan dieksekusi dan berarti input string yang diterima itu valid sesuai dengan aturan FSA. Untuk else-nya, jika kondisi if bernilai false, maka kode dalam blok tersebut atau blok else akan dieksekusi. Pada kode program print input ditolak oleh automata, sama seperti print input diterima oleh automata. Jika stringnya tidak valid, artinya FSA tidak menerima seluruh input atau eksekusi tersebut. Di sini saya akan mencoba menginput string. Ada 3 string yang diterima atau tidak oleh FSA. Pertama, saya akan memasukkan string NND, yang mana apakah string tersebut diterima oleh automata. Setelah dijalankan, ternyata string tersebut diterima oleh automata. Selanjutnya pada string NQ, apakah string tersebut diterima oleh automata, dan benar saja bahwa input tersebut diterima oleh automata. Jika saya masukkan NQ, apakah string tersebut diterima? Ternyata input string tersebut ditolak oleh si automata. Untuk yang keempat, yaitu saya akan mencoba NB, apakah string tersebut diterima oleh automata atau tidak. Ya, ternyata kode NB itu
ditolak oleh automata. Jika saya masukkan QN, apakah input tersebut diterima oleh automata? Setelah dijalankan inputnya, maka string tersebut diterima oleh automata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.